Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Kania Praniseta tentunya dalam program kesayangan Anda, Salam Olahraga. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana pelaksanaan dari Asia Road Racing Championship 2025 putaran keempat tentunya di sirkuit internasional Mandalika. Seperti apa keseruannya? Yuk simak liputan berikut ini. Sirkuit Internasional Mandalika kembali menjadi tuan rumah gelaran Asia Road Racing Championship 2025 seri keempat. Ajang balap motor bergengsi yang berlangsung pada 29 hingga 31 Agustus ini diikuti 100 lebih pembalap dari 10 negara Asia dan Eropa, serta tuan rumah Indonesia. Para pembalap dari berbagai belahan dunia yang turun di ajang ini merupakan yang terbaik di kelasnya, termasuk pembalap-pembalap andalan Indonesia. Para pembalap bersaing ketat menjadi yang terbaik setelah menjajal sirkuit andalan Indonesia dengan panjang 4,3 km. Meskipun cukup menantang, para pembalap mengaku senang karena sirkuit Mandalika memiliki tekstur lintasan yang bagus dengan 17 tikungan yang cukup memacu adrenalin. ARRC Seri 4 Mandalika memiliki arti yang sangat spesial karena tingkat persaingan semakin ketat dan Indonesia menurunkan paling banyak pembalap. Bahkan di kelas underbone 150cc, sport 250cc, super sport 600cc, para pembalap Indonesia sempat memimpin klasmen kejuaraan. Kesuksesan para pembalap Indonesia menjuarai beberapa kelas balapan menunjukkan pembalap Indonesia mampu bersaing dengan pembalap luar negeri di ajang ARRC. Bahkan ada yang berpeluang menjadi juara ARRC 2025 yang tidak hanya diikuti oleh pembalap asal Asia saja, tetapi juga pembalap dari Eropa dan Australia. Seri Mandalika menjadi home race yang memberikan kesempatan emas bagi para pembalap Indonesia untuk tampil maksimal di hadapan penggemarnya sendiri. Selain menjadi ajang kompetisi antar pembalap, ARRC Mandalika 2025 juga menjadi bagian dari upaya melahirkan pembalap handal tanah air yang mampu bersaing di kancah internasional. Baik pemirsa, itu dia sekilas gambaran tentang pelaksanaan dari Asia Road Racing Championship 2025. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk sama-sama berbincang dengan Deputi Olahraga Roda 2, Pak Edi Saputra. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat sekali. Bagaimana Pak kemudian melihat ajang ARRC 2025 sudah menjajal sirkuit Mandalika pada hari ini Pak? Ya, menurut saya ini kegiatan yang balap yang sangat baik untuk pembalap-pembalap Indonesia, di mana di sini bisa menguji kemampuannya dengan pembalap-pembalap dari 20 negara ini kan. Setelah mereka setahun ini ada mengikuti kejurnas dan hari ini dicoba balap di Asia Road Racing. Kemarin alhamdulillah hasilnya mereka semuanya pembalap Indonesia yang juara. Oke, nah ini juga yang selalu kita harapkan begitu ya, Pak ya. Nah bagaimana kemudian melihat aksi dari pembalap-pembalap muda asal Indonesia Pak selama ajang di Mandalika ini? Seperti saya bicara tadi bahwa balapan ini memang mungkin dari hampir 20 tahun kita mengikuti balap Asia ini, baru di tahun inilah kita bisa melihat pembalap Indonesia yang muda-muda bisa podium di kelas 600. Selama ini memang tuh momok buat pembalap Indonesia bahwa kelas 600 itu mimpilah untuk jadi juara, tapi akhirnya kemarin dibuktikan. 1, 2, 3-nya semua pembalap Indonesia. Oke, bagaimana kemudian dari IMI sendiri untuk persiapannya Pak? Persiapannya bagi pembalap-pembalap Indonesia khususnya dan juga bagi penyelenggaraan ARRC 2025 ini? Kalau persiapan untuk pembalapnya, kita kan ada kejurnas, di mana 2 minggu lalu kita juga baru selesai kejurnas di sirkuit yang sama di Mandalika. Untuk persiapannya saya pikir sudah biasa, dari MGPA juga bekerja sama dengan IMI, pelaksanaan cukup baik. Tidak hanya di sportnya, kita juga berkomunikasi dengan pihak-pihak hotel. Jadi hubungan dengan pariwisatanya dapat, jadi semua kebagian lah di sini. Oke, nah bentuk kolaborasi Pak dengan MGPA, terus juga dengan FIM Asia itu seperti apa? Jadi dengan penyelenggara FIM Asia ini kita berkontrak untuk menyelenggarakan balapnya di sini dengan biaya yang kita sharing lah. Kita sharing biayanya dengan tujuan biar tetap balapannya bisa berlangsung di sini. Karena memang biayanya cukup mahal.
salah satu juga bentuk perhatian begitu Pak ya bagi pembalap Indonesia juga pada khususnya. Dan kemudian Pak, melihat tantangan tersendiri ke depannya itu seperti apa bagi IMI untuk mensupport terus seperti apa riders asal Indonesia ini untuk bisa terus langgeng begitu Pak untuk mencetak prestasi. Kita syukur alhamdulillah punya sirkuit kebanggaan Indonesia cuma satu-satunya di sini. Jadi IMI tetap berkomitmen terus menyelenggarakan kegiatan balap nasional di sini, sehingga dengan fasilitas yang sudah sangat cukup sesuai standar internasional. Jadi saya rasa kita bisa menghasilkan pembalap-pembalap Indonesia yang bisa bersaing di tingkat dunia. Oke, itu dia yang kita tunggu ya, karena yang dilihat pasti wajah bagaimana sarana prasarananya. Berbicara soal fasilitas Pak, bagaimana kemudian menunjang aspek-aspek apa saja yang sudah menjadi diperhitungkan begitu Pak, baik itu dari segi keselamatan, baik itu dari segi hal-hal penting lainnya Pak. Kalau dalam balapan itu yang pertama dipertimbangkan adalah faktor safety-nya kan. Betul. Faktor safety di sini sudah tidak ada isu lagi, didukung dengan teknologi di race control-nya yang sudah kita 90% sudah sama dengan teknologi di MotoGP. Mulai penggunaan light panel untuk marshal, terus sensor untuk pembalap. Jadi semuanya sudah cukup saya rasa. Oke, dah itu dukungan penuh juga ya kita berikan lewat fasilitas itu. Kemudian kita melihat Pak, ada namanya bagaimana Bapak memandang sportainment tourism. Nah, itu bagaimana? Ini kan sebagai ajang juga ya kita. Jadi memang dalam balapan ini yang tidak hanya memikirkan pembalap, tentu juga dengan kita kerjasama dengan Pemda NTB, akhirnya kan yang mendapatkan cucuran dari kegiatan ini kan mengenai hotel, restoran, ya tempat-tempat pariwisatanya mereka bisa main, bisa. Jadi saya rasa memang kegiatan ini cukup luas cakupannya, tidak hanya balap tapi ya sportainment-nya itu dan pariwisatanya semua ikut. Ekonomi kreatif bermain juga di sana begitu Pak ya, pariwisata. Betul, mulai dari makanan kita buka, jadi bisa semualah membantu masyarakat Lombok. Nah, inilah wajah Nusantara begitu Pak ya yang juga ingin diperkenalkan. Nah, kita melihat bahwa riders ini Pak, ini ada yang usia produktif, yang sangat muda sekali. Ini bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa mereka ini menjadi sebuah masa depan yang menguntungkan bagi mereka begitu Pak? Ya, karena kita ini secara aturan meregulasi dan menyelenggarakan balap sementara ini balapnya kita buat. Mengenai pembalap-pembalap muda ini memang punya bakat yang baik, cuma di sini kita tambah jam terbangnya aja. Jam terbangnya makin banyak tentu akan mengasah kemampuan atau skill balapnya dia. Itu saya yakin bisa menghasilkan pembalap yang baik. Nah, itu dia ya, karena itu yang kita tunggu-tunggu juga nih Pak sebagai para fansnya gitu ya. Terus kita ada juga nih Pak yang muncul pertanyaan, penasaran, ARC apa sih bedanya dengan MotoGP? Apakah dilihat dari standarisasinya, kualitasnya atau seperti apa Pak? Jadi gini, bedanya Asia Road Racing ini dengan MotoGP, pertama ya kalau Asia Road Racing hanya di negara Asia. Kalau MotoGP kan seluruh dunia. Itu satu. Beda kedua adalah spesifikasi motornya. Kalau di sini di Asia Road Racing ini motornya mass product. Kalau yang di MotoGP motornya itu dia prototype. Jadi beda sekali gitu. Ini motor yang dijual di jalan ini memang khusus digunakan di balapan yang di MotoGP. Oke, tapi ini ajang internasional yang juga sama-sama bergengsi begitu Pak ya, yang juga dinantikan oleh banyak pihak. Nah, apakah kedepannya akan membuka peluang pembinaan begitu Pak bagi para riders baru atau mungkin riders muda untuk lebih mantap lagi atau mungkin bisa berlenggang ke negara lainnya juga? Kita sudah lakukan tahun ini, kita kerjasama dengan Pertamina dan range-nya Valentino Rossi. Jadi pembalap-pembalap muda Indonesia kemarin kita bawa ke Italia selama seminggu latihan dengan Valentino Rossi di campnya dia. Jadi memang harus dicarikan partnernya dalam arti untuk mendukung support keuangannya. Oke, target ke depan ini Pak dari IMI sendiri untuk para riders secara keseluruhan dilihat khususnya untuk Indonesia. Tentunya kita secara mimpinya IMI itu pengen pembalap Indonesia berprestasi di level yang internasional, yang kayak di MotoGP ada atau di balap di Eropa. Itu
sebelum ke MotoGP kan mereka harus menjuarai yang balapan di Eropa. Tetap mimpinya harus pembalap Indonesia bisa balap di kelas-kelas di MotoGP atau Moto2 atau Moto3 ya. Kalau MotoGP mungkin perlu waktu lagi lah. Oke, baik. Nah, gue nih melihat ke depan, Pak, peluang-peluangnya ada. Apakah pembalap Indonesia kali ini kan bersanding dengan negara-negara lain? Nah, dari Bapak sendiri, kacamata Bapak sendiri melihat seperti itu? Ya, pembalap kita sejak adanya Mandalika Circuit, jujur memang ini sirkuit yang sangat teknikal dan sangat membantu pembalap untuk mengasah atau meningkatkan skillnya. Jadi mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi kita bisa lihat pembalap Indonesia ada di level internasional. Dan ini kesempatan juga buat pembalap-pembalap lokal NTB bisa, pas saya yakin akan lebih banyak lagi nanti. Setelah Arai mungkin siapa lagi, betul. ada Aldias. Ya. Saya yakin akan banyak lagi yang akan lahir dari sirkuit ini. Nah, itu dia. Itu juga menjadi harapan kita bersama begitu, Pak, ya, untuk melihat wajah Indonesia di kancah internasional. Terima kasih banyak, Pak Edi, sudah sharing bersama kami di sini. Dan pemirsa, itu dia bincang-bincang mendalam kita tentang bagaimana pelaksanaan Asia Road Racing Championship 2025 putaran keempat di sirkuit internasional Mandalika. Dan jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan bertemu dengan sang pembalap. Bagaimana keseruannya? Tetap bersama kami dalam Salam Olahraga. Sebentar lagi akan menemui pembalap asal Indonesia yang juga punya prestasi gemilang di kancah balap nasional maupun internasional. Halo Adenanta, bagaimana kabarnya sore hari? Alhamdulillah, sehat, baik. Sehat. Bagaimana perasaannya sudah menjajal kali ini sirkuit Mandalika di ajang internasional seperti Ya, selalu senang dan selalu excited sih untuk balap di Mandalika. Oke, baik. Kita ngomongin soal persiapan di Asia Road Racing Championship kali ini. Bagaimana sih persiapannya? Apa aja yang udah ritual yang dilakukan? Ya kalau dari saya sendiri sisi sebagai rider, saya sudah berlatih ya sebelum event RRC putaran keempat ini di Mandalika. Ya tentunya saya latihan fisik, latihan motor, dan juga kebetulan 2 minggu lalu sempat balap di sini juga di event nasional Mandalika Racing Series. Jadi lumayan membantu untuk saya mencari settingan dan juga ibaratnya latihan lah di sirkuit Mandalika untuk mempersiapkan RRC putaran keempat ini di Mandalika juga. Ini kan putaran keempat ya, Betul. nah udah melalui putaran-putaran sebelumnya di negara-negara lain. Ada pembandingan untuk layout tracknya nggak? Oh, tentunya berbeda ya, karena setiap track pasti mempunyai layout masing-masing dan juga mempunyai challenge masing-masing, ada kesulitan dan kemudahannya masing-masing. Bagaimana cara mengadaptasi ya diri untuk bisa bersama dengan layout track yang baru? Ya. Seperti apa? Kalau untuk saya sih sebagai rider, bagaimanapun caranya ketika pindah dari sirkuit satu ke sirkuit lain harus bisa cepat beradaptasi. Kalau yang biasa saya lakukan dengan caranya, yang pertama pasti ketika saya pertama datang track walk dulu, melihat layout sirkuit bagaimana. Lalu setelah mulai di atas motor seperti mulai FP1, step by step, tahap memahami sirkuitnya bagaimana, nanti baru improve sedikit-sedikit. Oke, baik. Nah, kemudian main di kelas apa ini sekarang untuk RC 2025 ini? Ya, kalau untuk saya sendiri tahun ini berlaga di kelas Super Sport 600 di Asia Road Racing Championship. Oke, ada di peringkat berapa untuk klasemen sementara ini? Dengan poin berapa? Ya, alhamdulillah untuk saat ini saya berada di klasemen paling atas, yaitu pertama dengan poin 108. Wih, semoga bisa terus meningkatkan dan jadi target ya, naik ke podium ya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal persaingan di track ini seperti apa perbandingannya dengan, ada nggak lawan-lawan yang menjadi incaran juga nih selama pertandingan? Tentunya semua lawan cukup berat ya. Jadi untuk secara kekuatan semua hampir rata-rata, tentunya apalagi di
Mandalika ini kalau kita lihat dari FP1, 2, 3 tadi, rider 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke bawah itu lap time-nya sangat rapat. Jadi hampir-hampir imbang lah. Jadi semoga aja besok di race pertama dan race 2 tentunya untuk yang juga nggak kalah penting di qualifying, saya bisa memberikan yang terbaik dan menjadi yang terbaik. Amin, ini menjadi doa kita bersama ya. Amin, amin. Ada 8 lap yang akan dilalui? 12 lap. 12 lap. Nah, lap, itu nanti ya. seperti apa mempertahankan diri untuk bisa sampai akhir, sampai finish, Ya. bisa meningkatkan poin? Ya, tentunya harus bisa maintain dari awal karena dari segi fisik dan juga ban harus dipikirkan secara baik ya untuk manage karena kan 12 lap tidak pendek untuk jangka waktu putarannya banyak ya 12 lap, jadi harus pintar-pintar maintain ban dan juga fisik untuk agar bisa terus konsisten tiap lap by lapnya sampai dari start sampai finish. Oke, baik. Nah, secara teknikal kita akan melihat dari motor yang dipakai juga apa yang perlu dipersiapkan, apa yang juga diperhatikan ketika memulai balapan. Oh, banyak sih ya, seperti tentunya seperti rem, lalu footstep, tentunya ukuran angin, tire pressure, terus ada lagi settingan suspensi. Banyak sih kalau untuk motor. Banyak hal ya yang perlu dipersiapkan. Dan Ya. cara mempertahankan diri ketika sudah menghadapi tikungan-tikungan itu seperti apa? Kalau Adenanta sendiri. Kalau cara menghadapinya, kalau saya sendiri sih, Untuk mempertahankan diri supaya tidak terjatuh atau mungkin hilang fokus dan lain sebagainya. kalau itu sudah wajar ya sebagai pembalap pasti harus berkonsentrasi tinggi karena di saat kita di atas motor itu nggak bisa ngelamun atau sampai lengah. benar. Jadi untuk mempertahankan itu dari saya sendiri harus jaga konsentrasi dari mulai start hingga finish. Nah, ini untuk sirkuit Mandalika sendiri masih kategori aman, bisa dikendalikan seperti itu kalau untuk pribadi Oh Ade iya, sendiri? tentunya ya. Oke. Ya. Nah, mungkin kita flashback sedikit ya. Kenapa memilih menjadi seorang pembalap dengan track record yang begitu panjang? Ya, karena saya sendiri sih hobi balap, suka balap dari kecil. Ya, jadi dulu di saat saya kecil sering diajak sama ayah buat nonton balap, lalu tertarik, minta sama ayah, alhamdulillahnya disupport, akhirnya bisa menjadi pembalap sampai sekarang. Oke, apa sih kesulitan yang ditemui ketika mau itu balap nasional maupun juga internasional, dan cara untuk bisa menjawab kesulitan itu seperti apa? Kalau kesulitan itu banyak sih, karena ya itu kadang seperti tadi saya di FP2 sempat jatuh, pada akhirnya nggak bisa melanjutkan free practice. Akhirnya saya kehilangan lumayan banyak lap yang seharusnya saya bisa untuk mencari settingan, mencari setup. Tapi saya kehilangan momen karena saya jatuh dan kebetulan motor rusak dan di saat sesi sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki dan untuk lanjut. Akhirnya ya saya terhitung seperti kehilangan satu sesi FP2 tadi. Seperti itu akhirnya yang membuat saya yaitu kehilangan momen. Jadi itu yang seperti itu sih kurang lebihnya pada balap itu. Ya. Tapi dari situ kan terus melakukan evaluasi ya? Baik, tentunya ya, Lagi-lagi. pasti ya. Dan ke depan target, nah kita sebagai para fans Ya. Indonesia ya kan, Ya. target ke depan seperti apa di ARC 2024? Ya mudah-mudahan saya bisa mempertahankan poin championship pada posisi yang teratas hingga nanti final di Buriram, dan bisa target saya sendiri, harapan saya bisa menjadi champion di kelas Super Sport 600 di tahun 2025 ini. Oke, amin. Kita doakan good luck ya. Semoga berhasil dan bisa membawa nama Indonesia ke atas podium nanti. Oke, baik. Nah, itu dia bincang-bincang seru kita pemirsa dengan Adenanta. Selanjutnya kita akan menemui pembalap lainnya yang juga berlaga di Asia Road Racing Championship 2025. Nantikan keseruannya tetap dalam acara Salam Olahraga.
Baik pemirsa, semangat dari laga Asia Road Racing Championship 2025 juga dirasakan salah satu pembalap asal Indonesia. Yang kali ini akan kita temui bersama, yang akan juga berlaga pada hari ini bersama Wahyu. Halo Wahyu, bagaimana perasaannya hari ini akan menjajal sirkuit Mandalika di hari ini? Ya, pastinya sangat senang dan bersyukur karena ya di Indonesia ini ada sirkuit bertaraf internasional dan ya ini bukan pertama kalinya buat saya karena emang udah dari 2022 saya udah pernah nyoba di sini, jadi ya emang sangat berkesan, senang lah bisa berada di sini. Oke, nah kemudian ini bakal main di kelas apa nih saat ini? Saya mengikuti kelas Super Sport 600. Terus persiapannya seperti apa? Ya kita sebenarnya dari minggu kemarin udah ada balapan di sini. Kita juga sempat ada latihan di Mataram di sirkuit kecil. Oh, oke. Terus emang untuk persiapan pada ajang balapan yang kali ini karena ini bertaraf internasional ya, jadi emang kita berusaha menyiapkan sebaik mungkin. Jadi ya emang dari tim juga menyiapkan motor dan setup terbaik buat kita. Oke, nah bagaimana kemudian kamu sendiri mempersiapkan diri, melihat bagaimana apa aja faktor-faktor yang perlu dipersiapkan untuk kendaraan yang akan kamu nanti menjadi kawan terbaikmu di laga ini? Aspek apa saja? Yang pasti seperti biasa aja sih, cuman kayak setiap kita datang ke sirkuit baru kita selalu setup suspensi dan juga mungkin ada beberapa mapping, itu ada elektronik yang di mapping dari tim, jadi emang semuanya setiap sirkuit berbeda-beda. Oke, berbicara soal sirkuit ya, ini kan kali keempat, putaran keempat di sirkuit Mandalika. Untuk putaran-putaran kemarin itu ada perbedaan nggak ketika sudah mencoba di negara lain dan juga di Indonesia sendiri? Untuk perbedaan, paling perbedaan di usahanya aja. Ya pasti lebih berusaha lagi lah. Kalau untuk semuanya hampir sama ya, kita melakukan seperti biasanya. Cara beradaptasi dengan layout dari track masing-masing lintasan di setiap negara itu cara kamu sendiri bagaimana? Main PS. Main PS? Ya. Oh, unik sekali. Kenapa bisa main PS? Mungkin bisa dikasih gambaran sedikit. PS di PlayStation yang sekarang itu gamenya udah realistis dan hampir bagi saya udah sangat-sangat mirip layout, dan bahkan kadang ada elevasi dan lain-lainnya udah sama. Jadi itu bisa buat gambaran kita ketika datang di sirkuit baru, ada gambaran lah, nggak kita korek dari nol. Oh oke, jadi itu bisa menjadi simulasi buat kamu ya, simulasi. Oke. Nah kemudian ini sejak tahun berapa sih kamu sudah mulai terjun di dunia balapan sampai akhirnya ada di titik sekarang di RC 2025 ini? Untuk awal pertama kali saya balap dulu di 2016 dan mulai gabung dengan Yamaha ini di 2018 hingga sekarang. Pasti ada berbagai macam pengalaman unik ya? Ya, yang nggak bakal cukup kalau diceritain. Oke, nah yang paling teringat di memori kamu? Perjuangan kakak saya sih, soalnya benar-benar beliau yang mengusahakan gimana caranya saya untuk bisa balap. Nge-push banget ya. Nah ini kan kamu akan bertanding dengan berbagai macam negara. Nah mungkin bagaimana kamu sendiri bisa membawa strategi baru menghadapi lawan-lawan lain dari negara lain? Bagi saya, setiap lawan itu saya jadikan pembelajaran buat saya, evaluasi buat diri saya sendiri, dan karena ya emang bisa saya bilang mereka emang lebih senior dari saya karena mereka udah beberapa tahun di kelas ini dan saya baru masuk tahun kedua, jadi ya hanya akan enjoy aja dan berikan yang terbaik supaya bisa improve. Oke, tetap nikmatin terus gitu ya, pembelajaran dari berbagai macam sisi. Nah kemudian kalau misalnya berbicara soal latihan, kemarin sudah mencoba sesi praktis. Nah itu seperti apa proses latihan yang udah kamu lalui dari segi fisik, mental, dan juga strategi kamu? Kalau untuk latihan kan kita memiliki 3 sesi latihan dari pagi, siang, sampai sore. Jadi ya itu tergantung dari chief mekanik, biasanya mereka memberikan instruksi, nanti kita harus apa-apa, jadi kita tinggal ngikut aja sebenarnya. Kita tinggal gas saja. Oke. Ada nggak kunci buat kamu untuk mencapai keberhasilan itu, untuk menjaga keseimbangan di setiap lintasan, di setiap tikungan, mengatur kecepatan, target kamu seperti apa? Berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Kalau misalnya di tengah lintasan gitu, situasi dan kondisi yang perlu kamu atur itu seperti apa kuncinya? Ya biasanya itu buah dari latihan kita baru mulai muncul di saat kondisi itu.
nggak bisa kita sadari, tapi itu berguna. Oke. Seperti apa? Seperti apa salah satu contohnya yang kamu Contoh, terapkan? misal seperti saya awal-awal mulai balap, mungkin yang hanya pertama megang motor sport itu baru beberapa lap udah capek, mungkin karena kita udah terbiasa enjoy juga di atas motor, lama-lama juga bisa sampai finish juga masih kita enjoy juga gitu. Oke. Nah, ini ada nggak di lap-lap tersendiri yang menurut kamu ini challenging banget buat kamu? Entah itu masuk di Tergantung kondisi di dalam balap sih biasanya, kan emang ridernya banyak. Jadi kalau emang ada beberapa rider yang emang kita harus fighting, ya mungkin di saat itu emang, tapi di situ juga serunya. Oke. Karena kita bisa, ya namanya balapan kan Betul. salip-salipan. Betul. Dan cara menjawab tantangan ketika kamu berada di lintasan, menjawab kesulitan kendala yang kamu temui itu saat itu, cara kamu mengontrol itu seperti apa? Kalau di lapangan, kalau di dalam sirkuit Lintas, ya, itu benar-benar kita nggak bisa kita pikirin, cuman yang harus kita lakuin aja. Cuman kalau udah masuk ke pedok, kita bisa pecahkan masalah tersebut sama chief, sama mekanik, kita bisa lihat data kan, semua kelihatan, jadi lebih enak. Oke, terakhir menjadi target dan juga harapan kamu. Ini kan tahun kedua kamu di sini. Ini bagaimana ke depannya? Bagi saya hanya berfokus untuk improve diri saya sendiri, skill, dan juga yang pasti berikan hasil yang terbaik adalah yang paling utama bagi saya, seperti podium, dan juga untuk terus mendapatkan poin yang banyak agar bisa berpengaruh di championship. Betul sekali. Terima kasih Wahyu. Good luck ya. Semoga kita bisa bertemu di podium nanti. Amin. Ya. Baik. Nah, ya siap. Dan itu dia pemirsa, kita sudah berbincang-bincang bersama Wahyu, pembalap muda asal Indonesia yang juga akan berkiprah di IRC 2025. Dan tentunya kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa saksikan terus episode menarik lainnya di program acara kesayangan Anda, Salam Olahraga. Setiap hari Kamis pukul 15.30 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Saya Kadia Pradiseta beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa, salam damai, sasambo.